Hai Jenusian, aku Berlin. Welcome to G Talk or Jenusian Talk. Mulai hari ini aku bakal ngajak kalian semua buat share beberapa hal yang penting banget yang bakal kita bahas di sini. Jadi, buat kalian semua yang punya ide ataupun topik yang pengen banget dibahas, kalian bisa share ke aku ataupun kalian tulis di kolom komen di bawah ini. But now, back to the show. Oke, jadi kali ini aku mau ngomongin tentang personal branding nih, Jenusian. Kenapa sih aku milih topik ini buat sekarang? Soalnya kan pasti ya banyak banget dari para Jenusian yang bertanya-tanya gimana sih caranya supaya kita tuh bisa dikenal sama banyak orang, ataupun kalian berusaha berbagai cara supaya kalian tuh mendapat pengakuan atas keahlian yang kalian punya. Nah itu tuh secara gak sadar kalian tuh udah membentuk personal branding kalian sendiri. Tapi kalau misalkan kita nge-branding diri kita, kira-kira disebut pamer gak ya? Gini, aku bisa artiin personal branding secara sederhana. Personal branding itu adalah sebuah seni dalam membentuk perspektif orang lain kepada diri kita. Tapi, Jenusian, aku udah nyiapin nih beberapa definisi dari para ahli tentang personal branding. Menurut Harun, personal branding merupakan proses dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek yang dimiliki seseorang, seperti kepribadian, kemampuan, atau nilai-nilai yang dimiliki dari seseorang tersebut sampai bisa menciptakan persepsi positif sehingga persepsi tersebut bisa dijadikan sebagai alat pemasaran. Sedangkan menurut Montoya, personal branding merupakan sebuah seni dalam menarik dan memelihara lebih banyak klien sehingga dapat membentuk persepsi publik yang lebih aktif. Nah, kita bisa simpulkan nih Jenusian dari pengertian kedua ahli tadi bahwa personal branding adalah sebuah proses dalam membentuk persepsi orang lain kepada diri kita dari berbagai hal, mulai dari kemampuan, kepribadian, dan hal-hal lainnya. Maka dari itu, membranding diri itu nggak bisa disebut sebagai pamer, karena diri kita bisa memilih dan berhak hal-hal mana aja yang mau kita show off atau tunjukkan kepada orang lain. Nah, Jenusian, yang menjadi alasan kenapa personal branding itu penting adalah dapat meningkatkan visibilitas dan juga mempengaruhi persepsi orang lain kepada diri kita. Dengan meningkatkan visibilitas, hal tersebut dapat membuat kita untuk mencapai audiens yang lebih besar dan menunjukkan keahlian ataupun hal-hal yang kita bisa kepada orang lain yang bisa saja orang lain tersebut itu tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Sedangkan mempengaruhi persepsi dapat membentuk cara orang lain dalam memandang kita sebagai ahli di bidang yang kita geluti dan kita tonjolkan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kredibilitas kita di mata orang lain. Ketika dua hal ini dikombinasikan, yaitu antara meningkatkan visibilitas dan mempengaruhi persepsi orang lain kepada diri kita, hal ini tuh dapat membangun personal branding yang kuat dan membangun masa depan dengan jejaring yang kuat. Lalu, gimana sih caranya supaya kita, para Jenusian, bisa membangun personal branding yang lebih kuat lagi? Aku udah kumpulin nih 5 tips supaya para Jenusian bisa membangun personal branding yang kuat. 1. Kenali diri sendiri. Sebelum kita membranding diri kita kepada orang lain, tentunya kita harus tahu dulu siapa sih diri kita ini, apa yang kita mau, apa yang kita butuh. Karena dengan kayak gitu, kita tuh bisa meyakinkan orang lain bahwa identitas yang kita miliki itu benar-benar ciri khas kita. Terus yang kedua, tetap konsisten. Kalian pernah dengar gak sih orang-orang selalu bilang bahwa konsisten adalah sebuah kunci menuju kesuksesan? Sama nih, di personal branding juga kayak gitu. Konsisten juga kunci dalam membentuk personal branding yang kuat buat diri kalian. Kenapa? Karena dengan kalian konsisten dalam membentuk personal branding, hal tersebut dapat meyakinkan dan menghilangkan keraguan orang lain terhadap ciri khas yang kalian miliki. Ketiga, jalin koneksi. Dengan kalian berusaha untuk menjalin koneksi, hal tersebut dapat membuat kalian memiliki relasi yang lebih banyak, otomatis juga bakal lebih banyak lagi nih teman-teman kalian dan jejaring-jejaring kalian juga lebih banyak lagi. Hal ini bisa menguntungkan buat kalian yang lagi fokus nih dalam membentuk personal branding. Yang keempat, fokus pada keahlian.
Kenapa harus fokus pada keahlian? Karena kalau kita fokus nih terhadap keahlian yang kita miliki, keahlian yang kita geluti, hal tersebut dapat dijadikan identitas dan ciri khas terhadap personal branding yang kita punya. 5. Jaga kualitas. Salah satu cara dalam menjaga kualitas adalah dengan memastikan karya-karya ataupun prestasi yang kita miliki itu memiliki kualitas yang baik. Karena dengan cara seperti itu dapat membentuk citra kita yang positif dan tentunya dapat membantu kita dalam membentuk personal branding yang lebih kuat. Oke Genusian, aku udah sharing nih tentang personal branding. Mulai dari pengertian personal branding, terus juga pentingnya personal branding. Bahkan aku juga ngasih tahu nih tips-tips dan cara buat Genusian semua dalam membentuk personal branding yang kuat. Aku harap dengan sharing aku kali ini dapat membantu para Genusian semua dalam memahami apa itu personal branding. Karena personal branding itu sangat kuat dan gak boleh banget kita lewatin Genusian. Karena dengan personal branding yang kuat, kita dapat membentuk citra diri yang positif dan lebih baik untuk masa depan kita selanjutnya. Aku Berliana, sampai jumpa di JET Talk selanjutnya. Bye-bye!